Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Terakhir sampai di juz yang kedua, halaman 23. InsyaAllah kita akan tuntaskan halaman ini pada pertemuan kali ini. Bagi teman-teman yang mau praktek membaca, silakan klik tombol angkat tangan. Sini ada Dewi. Silakan dibaca Dewi ayatnya. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. الذين آتيناهم الكتاب من علماء اليهود والنصارى يعرفون أمر تحويل القبلة الذي هو من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عندهم كما يعرفون أولادهم ويميزون من غيرهم ويميزونهم كما يعرفون أولادهم ويميزونهم من غيرهم ومع ذلك فإن طائفة منهم لا يكتمون الحق الذي جاء به حسدا من عند أنفسهم يفعلون ذلك وهم يعلمون أنه الحق. Ya. Itu yamizun atau yumayizun, coba kita cek di sini ya. Tadi yang saya baca yumayizun mungkinannya ya. Coba kita lihat dulu. Ya, yumayizun ya. Baik. Di ayat berikut ini, ayat 146, Allah berfirman, mereka orang-orang yang telah kami beri kitab. Yang dimaksud siapa? Ulama al-Yahud wan Nasara. Jadi bukan sekedar orang-orang Yahudi dan Nasrani saja, tetapi para ulamanya, lebih khusus di sini yang dimaksud ya. Orang-orang yang berilmu dari kalangan ahli kitab. Ya. Ini adalah yang dimaksud dalam ayat ini. Apa mereka ini? Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu. Mereka mengetahui hu. Dhamir hu-nya di sini, apa yang dimaksud dengan dhamir hu di sini? Kalau di dalam penafsiran, amra tahwilil qiblah. Mereka tahu perkara perubahan kiblat itu. Jadi yang dimaksud hu di sini perkara perubahan kiblat. Sebagian ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan hu di sini Muhammad. Jadi memang ada dua pendapat. Ya. Pendapat pertama yang dimaksud adalah perkara kiblat. Kemudian pendapat yang kedua yang dimaksud adalah Muhammad. Mereka kenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Begitu ya. Ini kalau kita lihatkan di dalam tafsirnya, misal di sini kita tunjukkan di tafsir Jalalain, juga di tafsir Ibnu Katsir sama dalam masalah ini. Coba saya tunjukkan dulu ya teksnya. Nah, aku telah mengenal, kata Abdullah bin Salam. Beliau adalah, seingat saya, sahabat Nabi yang dulunya adalah seorang Yahudi. Ini yang dikatakan oleh Al-Qurtubi. Diriwayatkan Abdullah bin Salam mengatakan, saat ditanya dia, apakah kamu kenal Muhammad sebagaimana mengenal anakmu sendiri? Beliau jawab, na'am wa akthar. Iya, dan lebih kenal lagi. Ini yang mendasari sebagian ulama
menafsirkannya dengan yang dimaksud adalah Muhammad. Ini ya. Nah, ini kan ada dua pendapat yang dinukil oleh Al-Mawardi. Pertama masalah kiblat, yang kedua masalah Muhammad. Jadi dhamir ha di situ atau hu yang ada tadi, yang dipilih oleh kitab Mukhtasar fi Tafsiril Quran adalah masalah kiblat. Perkara perubahan kiblat ini yang mana dia termasuk dari tanda-tanda kenabian Muhammad di sisi mereka, kama ya'rifuna, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Nah, ini faedah penting di dalam kata kama, terus ada tang setelahnya fi'il mudhari' seperti ini. Pernah saya sampaikan ini faedahnya ya. Dalam mengi'rab, ma-nya di sini adalah ma masdariyah. Oke. Ma masdariyah. Apa ma masdariyah? Berarti dia dengan fi'il mudhari' setelahnya ditakwil jadi masdar. Maka nanti bunyinya menjadi ditakwil kama'rifati. Berarti maksudnya mereka mengenal Muhammad seperti pengetahuan mereka terhadap ma'rifatan kama'rifati abnaihim. Gitu ya. Nanti bunyi masdar yang muawwal yang ditakwil adalah seperti itu. Maksudnya adalah ya'rifuna Muhammad atau ya'rifuna amra tahwilil qiblah ma'rifatan, ada maf'ul mutlak tapi mahdhuf. Kaf di situ huruf tasbih, perumpamaan. Kemudian ma-nya masdariyah, berarti ma dengan fi'il mudhari' setelahnya ditakwil jadi masdar. Berarti ma'rifatan ka ma'rifati abnaihim. Ini dalam kitab-kitab i'rab Quran disebutkan seperti itu ya. Nah, nanti kalau nemu lagi kayak gitu, udah tahu cara i'rabnya ya. Dan maksudnya kenapa kok di situ bunyinya seperti itu, apa i'rabnya, posisi dia dalam kalimat sebagai apa, sudah kenal. Maka mereka pengetahuan yang dimiliki seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Dan yumayyizunahum, sama ya, yumayyizun membedakan anak-anak mereka dibanding yang selain anak mereka sendiri. Ya kayak antum misalnya datang ke sekolah, anak lagi bawa anaknya nyampur sama teman-temannya ada 50 orang. Kamu bisa bedain langsung, oh ya itu yang itu anak saya di situ. Kelihatan langsung. Kan begitu ya? Dan ini adalah perumpamaan yang sering didatangkan oleh orang Arab di masa lalu. Seperti dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga banyak kitab-kitab tafsir lain. Ini perumpamaan orang Arab untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar tahu. Maka pakai istilah ini. Jadi istilah kita itu ada banyak, di bahasa Indonesia juga punya istilah-istilah sendiri. Misalnya apa ya? Silakan dicari sendiri istilah di bahasa Indonesia. Perumpamaan A, tapi maksudnya bukan benar-benar itu gitu loh. Bukan apa? Bukan secara tekstual seperti itu, tapi yang dimaksud adalah ada kiasannya. Ini kalau di ilmu balaghah biasa dikenal misalnya dengan kinayah ya. Tapi ini nggak tahu apakah kinayah termasuk jenis kinayah atau enggak. Tapi biasanya kinayah. Biasanya itu kinayah ada ungkapan apa. Nah, tapi kalau di sini disebut dengan termasuk darbul mathal, perumpamaan. Kalau di dalam perkataan kitab-kitab i'rab Quran, misalnya di kitab, sebentar saya tunjukkan ya, misalnya di kitab i'rab seperti di Muhyiddin Darwish. Nah di sini ya, Muhyiddin Darwish. Ya, Muhyiddin Darwish. Kok ada suara? Kita mute ya, mohon maaf ya. Kita mute dulu. Baik. Bukan di Muhyiddin Darwish ya, di Muhammad As-Safi kalau nggak salah. Saya lupa nah ya di sini ya. Nah, kanatil Arab tadribu bidzalika mathalan. Ini perumpamaan yang sering dipakai orang Arab liquwatil ma'rifah, untuk menunjukkan betapa kuatnya pengetahuan mereka tentang hal tersebut. Saya lupa kalau di bahasa Indonesia itu apa misal contoh yang banyak ya sebenarnya. Tapi kebetulan lupa. Istilah-istilah seperti ini sebut. Oh, kalau orang Arab biasanya juga punya istilah misalnya alal ain war ra's. Saya diperintah satu alal ain war ra's gitu ya. Taruh depan mata dan atas kepala gini. Maksudnya saya siap patuh taat 100% gitu. Nah, itu istilah. Bukan berarti beneran ditaruh di sini, enggak. Ini udah menjadi istilah, udah jadi bahasa ungkapan yang dimaksudkan itu, dan banyak sekali di bahasa Arab seperti roghima anfum mri'in
tersungkur hidungnya seseorang. Tersungkur maksudnya apa? Benar-benar tersungkur? Enggak. Ini istilah biasa dipakai orang-orang Arab di zaman dulu ya. Artinya secara bahasa tersungkur, atau misalnya taribat yadaka, kata Rasulullah SAW ya, taribat yadaka, maka tangannya penuh dengan debu. Tapi maksudnya bukan itu, bukan benar-benar tangannya penuh dengan debu. Nah, seperti ini nggak akan dikenal kecuali orang-orang yang biasa dengan ucapan-ucapan orang Arab di masa lalu. Gitu ya. Terus berikutnya, wa ma'adzalika, bersamaan dengan itu, sesungguhnya sekelompok dari mereka. Nah, fa inna ta'ifatan. Nah, fariqan sini ditafsirkan ta'ifah. Sebagian, sekelompok orang saja menyembunyikan kebenaran daripada yang datang. Sedangkan semua atau yang disebut di sini para ulama Yahudi dan Nasrani, mereka tahu tentang masalah perubahan kiblat ini. Atau mereka tahu tentang Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Paham, tahu langsung. Seperti mengenal kebenaran. Tapi sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran ini. Hasad, dan hasad di sini maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. Dulu saya sering dengan antum praktek-praktek gitu ya, maksudnya interaksi. Sekarang karena waktunya terbatas, khawatir waktunya tidak cukup, jadi nggak terlalu banyak interaksi. Yang dulu kalau saya ini apa i'rabnya gitu, sekarang kayaknya akan cukup terbatas ya. Tidak apa-apa, tidak usah. Saya nggak kelihatan ini ya, terlalu besar tulisannya. Li ajlih gini aja. Maf'ul li ajlih, karena alasan mereka hasad, dengki dari jiwa-jiwa mereka sendiri, maka mereka melakukan itu. Sementara itu, nah wahum ini, karena ini wawunya ada apa? Teman-teman, apa i'rabnya waw di sini? Waw haliyah, menunjukkan keadaan. Sementara itu mereka mengetahui. Jadi bukan diartikan dan. Ketika mereka menyembunyikan kebenaran, mereka itu dalam kondisi, dalam keadaan tahu. Nah, itu maksudnya wahum ya'lamun, wawunya di situ haliyah, kalimatnya kalimat hal di situ. Ini adalah tafsir daripada ayat yang pertama di halaman ini. Bentar, saya tadi nyatat ada beberapa faedah ya, tapi mungkin tidak usah. Udah cukup, udah saya sebutkan semua tadi yang diperlukan. Kita lanjut yang praktek baca kitab, klik tombol angkat tangan. Bima Hardana, dibaca ayatnya. Amsad. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hada huwal haqqu min rabbika fala takunanna ayyuhar rasulu minasyakina fi sihhatihi. Oke. Tidak apa-apa dikit ya. Baik, inilah kebenaran dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau takunanna, di situ adalah ada nun taukid, penegasan, jangan sekali-kali engkau termasuk dari mumtarin. Apa mumtarin? Tafsirnya asyakin, orang-orang yang ragu tentang kebenaran perkara perubahan kiblat ini. Yang disinggung gitu ya. Tentang perkara perubahan kiblat ini. Ini penjelasan para ulama tentang masalah ini pernah kita singgung sebelumnya juga. Apakah Rasulullah bisa melakukan keraguan? Kan pertanyaannya itu ya, karena di sini ada larangan. Fala takunanna, kan gitu ya. Ada bunyi larangan. Larangan tidak boleh ragu. Larangan terhadap sesuatu berarti dalam logika dasar kita, orang yang dilarang tadi punya kemungkinan melakukannya. Gitu kan? Kalau kita larang orang dari melakukan sesuatu, berarti orang ini mungkin melakukannya. Maka dilarang, jangan. Sekarang kita pertanyaannya adalah, apakah mungkin Rasulullah ragu terhadap wahyu yang turun kepadanya? Saya tanya itu ke antum, gimana? Apakah mungkin Rasulullah ragu terhadap perkara
wahyu yang turun kepada beliau. Ini pernah kita singgung kemarin ya di hal-hal tentang ini. Faedah tafsir ini juga ada di banyak kitab tafsir. Jawabannya pasti tidak mungkin, nggak mungkin dong Rasul ragu. Kalau Rasul ragu kan runtuh semua nanti. Masalah akidah kita ini runtuh semua langsung. Dan tidak mungkin Rasulullah ragu. Nah ini apa yang dipakai di dalam gaya ucapan seperti ini yang dipakai dalam Al-Quran? Ini pernah kita singgung sebelumnya, ya. Dan ini akan saya tunjukkan lagi. Nah, di kitabnya Muhammad As-Safi di sini. Nah, keraguan ini tidak pantas dilakukan oleh seorang Rasul. Tidak mungkin. Nah, tapi ini adalah gaya ucapan orang Arab ketika mengarahkan pembicaraan. Jadi, yang diajak bicara Rasulullah, tapi yang dimaksud adalah umatnya. Jelas ya? Yang dilarang ragu itu umatnya. Sedangkan Rasulullah di sini tidak mungkin melakukan keraguan. Nah, ini gaya bahasa orang Arab mengungkapkannya. Dan Al-Quran menggunakan bahasa orang Arab seperti itu ungkapannya. Kita ini bisa dicek di sini, dan kemarin-kemarin juga ada, boleh nanti kita kalau memang perlu nyebutkan lagi di kitab-kitab tafsir yang lain, ada banyak bukti-bukti yang seperti ini. Kita lanjutkan ayat 148. Abu Uqasyah dibaca. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Walikulli ummatin minal umami jihatun yattajihuna ilaiha hissiyatan kanat au ma'nawiyatan wa min zalika ikhtilafil umami wa min dzalika ikhtilaful umami fi qiblatihim wa ma syara'allahu lahum fala yadurru tanawwu'u wijahatihim in kana bi amrillahi wa syar'ihi fatasabaku antum ayyuhal mu'minuna ila fi'lil khairati allati umirtum bi fi'liha wa sayajma'ukumullahu min ayyi makanin kuntum fihi yaumal qiyamati liyujazikum ala amalikum liyujaziyakum ala amalikum innallaha ala kulli syai'in qadirun fala yu'jizuhu jam'ukum wala mujazatukum. Betul. Baik, ayat selanjutnya, dan bagi setiap umat dari umat-umat yang ada di antara umat manusia memiliki arah. Jihah ini arah. Arah maksudnya arah kiblat yang mereka menghadap ke sana. Jadi kata muwalliha ditafsirkan sebagai yattajihuna ilaiha, menghadap ke sana, baik secara fisik hissiyah ataupun secara maknawiyah. Bahasa kita abstrak dan konkret. Hissiyah konkret, maknawiyah abstrak. Hissiyah tertangkap dengan panca indera, maknawiyah tidak tertangkap dengan panca indera. Dan di antara hal tersebut adalah perselisihan para umat-umat manusia di dalam, atau perbedaan mereka di dalam kiblatnya, serta apapun syariat yang Allah berikan kepada mereka. Ini berkaitan dengan ayat yang lain di dalam Al-Quran, walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja.
Dan bagi setiap kalian Allah jadikan ada syariatnya sendiri, ada cara beragamanya masing-masing. Kalau Allah mau akan dijadikan satu umat semuanya, tapi Allah biarkan memang ada perbedaan seperti ini. Ini dalam surat Al-Maidah 48. Maka kata Allah di sini dalam yang ditafsirkan oleh kitab ini, maka tidak berbahaya. Ini bukan perkataan Allah, ini tafsirnya ya. Maka tidak berbahaya ragam bentuk arah yang mereka tuju, apabila itu berdasarkan atau bersumber daripada syariat Allah. Kalau memang ada perintah Allah menghadap ke arah kiblat situ, memang dibolehkan, memang itu disyariatkan. Tapi ingat, ini syariat terdahulu sudah dihapus dengan datangnya Islam. Tapi umat-umat terdahulu punya syariatnya masing-masing. Nabi Musa punya syariat, Nabi Isa punya syariat, Nabi Nuh punya syariat. Masing-masing Nabi membawa syariatnya sendiri-sendiri. Kalau Allah mau digabung jadi satu, semuanya bisa. Cuman pakai satu Nabi, cuman pakai satu syariat. Tapi memang Allah takdirkan seperti ini bagi umat manusia. Maka ini tidak membahayakan sama sekali perbedaan arah kiblat tadi apabila memiliki perintah dari Allah dan syariat dari Allah. Fatasabaku, maka berlomba-lombalah kalian wahai orang-orang mukmin, orang-orang Islam, untuk melakukan kebaikan yang telah diperintahkan, karena Allah akan mendatangi kalian. Nah, ini. Fastabiqul khairat aynama takunu, dimanapun kalian berada, Allah akan mendatangi kalian. Penafsiran ya'ti bikumullah, Allah mendatangi kalian, ini adalah ditafsirkan oleh kitab ini, dan juga sebagaimana ini sebenarnya persis dengan yang ditafsirkan oleh tafsir Jalalain ya. Yang dimaksud dengan mendatangi, Allah mendatangi kita di sini adalah Allah mengumpulkan kita nanti di hari kiamat. Jadi penafsirannya ini sudah ada di tafsir Jalalain juga, dan juga sama dengan di kitab Mukhtasar fi Tafsiril Quran. Ini yang pertama, Allah mengumpulkan manusia di hari kiamat, dan yang kedua Allah membalas masing-masing dengan perbuatannya. Allah akan mengumpulkan kalian dari manapun kalian berada, semuanya dikumpul jadi satu di hari kiamat, lalu Allah balas satu persatu. Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu, fala yu'jizuhu, tidak ada yang bisa membuat Allah lemah. A'jaza itu membuat lemah, tidak mampu. Tidak ada yang mampu membuat Allah tidak mampu mengumpulkan manusia di hari kiamat, tidak pula dalam membalas para manusia tadi. Baik, ini adalah tafsiran dari ayat 148. Selanjutnya sebenarnya ada di sini fa yang pernah kita sebutkan di antara i'rabnya fa yang ada di sini, fastabiqul khairat. Ini jenis fa, namanya fasihah. Apa itu fa fasihah? Karena dia afsaha asyart al-muqaddar. Kenapa disebut dengan fa fasihah? Dia menjelaskan ada persyaratan sebelumnya, tetapi syaratnya ini hilang. Diperkirakan ada di situ. Itu namanya muqaddar. Ya, apa bedanya mahdzuf dengan muqaddar? Saat kalau mahdzuf itu dihapus. Ya, kalau muqaddar sama juga dihapus, tapi ada diperkirakan di situ ada. Seharusnya ada gitu ya. Supaya maknanya lengkap secara kalimat dan struktur kata bahasa Arab. Nah, tujuan dihapusnya macam-macam. Ada banyak tujuannya. Nanti dipelajari di ilmu balaghah ya. Di antaranya bentuk ijaz, bentuk memadatkan kata-kata sehingga tidak bertele-tele. Fastabiqul khairat, maka berlombalah kalian kepada kebaikan. Jangan nanti kalau di bahasa fawaidnya di sini, jangan sibuk dengan berbantah-bantahan, menyibukkan diri dari hal yang lebih produktif. Malah kalian sibuk dengan hal yang tidak produktif, kontraproduktif. Fastabiqul khairat, produktiflah kalian dalam melakukan kebaikan. Ini fa-nya adalah fa fasihah. Fa fasihah berarti ada syarat sebelumnya. Syaratnya itu terperkirakan. Diperkirakan ada syarat yang berbunyi, yaitu apabila kalian ingin mengetahui kebenaran, gitu ya. Karena tadi kaitannya dengan
Al-haqqu min rabbika, kebenaran dari Tuhan kalian. Nah, kalau kalian mau tahu kebenaran, fastabiqul khairat. Gitu. Ini dalam kitab I'rab Al-Qur'an ya, dijelaskan seperti ini. Sebagaimana datang dalam I'rab Muyassar, terus Mahmud Sofi, dan mungkin di kitab-kitab yang lain juga. Jadi dia menjawab persyaratan yang diperkirakan ada. Kalau kalian mau mengetahui kebenaran tadi, maka berlombalah dalam kebaikan. Lanjut ayat 149. Abu Ukasha sudah, Zakia silakan dibaca. Wa min haitsu. 148 ya? 149 maaf. 149. Silakan dibaca. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Wa min ayyi makanin kharajta wa aynama kunta ayyuhan nabiyyu anta wa atba'uka wa aradta as-salati fastaqbilu Fastaqbil fil amr. Fastaqbil jihatul masjidil harami. Jihata maf'ul bihi. Jihatul masjidil harami fa innahu al-haqqa Haqqu. Khabar inna. fa innahu al-haqqu al-muhi bihi ilayka. Al-muha. Pakai isim maf'ul di sini ya. Al-muha bihi. Al-muha bihi ilayka min rabbika. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Bal huwa muttali'un alayhi sayujazikum. Oke, cukup. Dan dari manapun, wa min haitsu kharajta, ditafsirkan min ayyi makanin. Jadi kata haitsu kan mungkin bingung, ini kok kena min huruf jar tapi kok haitsu? Kenapa, teman-teman? Saya tanya kata haitsu ini. Kenapa dia setelah huruf jar tapi dibaca akhirannya dhammah? Kenapa? Coba tulis di kolom chat. Kenapa? Karena dia mabni, betul. Mabni di atas dhammah. Dan ada mabni yang lain kata haitsu ini. Di dalam versi bahasa Arab lain ada yang dengan mabniun alal kasri atau alal fathi, itu ada haitsa atau haithi. Tapi yang di sini yang haitsu. Ya, nah rinciannya tidak di sini dibahas. Dan dari manapun, berarti di situ haitsu menunjukkan tempat. Haitsu menunjukkan tempat. Dan dia berkaitan, jadi kata haitsu ini sendiri di antara kitab-kitab i'rab menjelaskan dia mengandung makna syarat. Mengandung makna syarat. Maka nanti dikaitkan jar dan majrur min haitsu ini dikaitkan dengan kata fawalli. Karena ingat kaidahnya, setiap kita nemu jar dan majrur berarti pasti harus dikaitkan dengan kata yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Gitu ya. Oleh karenanya termasuk kesalahan menerjemahkan huruf langsung satu persatu kata per kata. Huruf maksudnya huruf yang tidak bisa berdiri sendiri ini. Karena huruf kan kalau dalam ilmu nahwu itu hanya menunjukkan makna bukan pada dirinya tapi pada makna yang lain. Dia baru bisa memiliki makna kalau bertemu dengan yang lain. Nah, kesalahan teman-teman biasanya semuanya mau diterjemahin. Padahal min itu tidak selalu berarti dari. Bahkan bukan terkadang lagi, banyak min itu nggak ada artinya. Minnya zaidah. Tapi orang Arab menggunakannya karena ditempel dengan fiilnya tadi. Emang gandengannya sama min itu tadi fiilnya. Gitu ya. Nah, kesalahan kita biasanya semua mau diterjemahin ala semuanya di atas atau ke atas. Enggak selalu. Karena tergantung dia dikaitkan dengan apa. Makanya ketika i'rab itu kan jar dan majrur muta'alliqan dikaitkan dengan apa? Oh, dikaitkan dengan fiil tertentu. Oh, dikaitkan dengan isim ini. Baru ketemu maknanya. Baru di situ diterjemah. Nangkap ya maksudnya ya? Jadi bukan diterjemahan satu persatu.
Bukan seperti itu caranya. Wa min haitsu kharajta, dan dari manapun kalian keluar, fawalli wajhaka, maksudnya kalian keluar di sini apa? Kalau kita lihat di dalam tafsirnya ini, ya dari tempat manapun kalian keluar dan dimanapun kalian berada, berarti keluar nih maksudnya safar ya, perjalanan keluar dari tempat mukim. Engkau wahai Nabi, begitu juga para pengikutmu, walaupun khitabnya kepada Nabi di sini dhamir anta berlaku juga kepada umatnya. Ini kan dhamir anta. Enggak bisa kemudian dikatakan oh ini cuma perintah untuk Nabi Muhammad saja, umatnya enggak, karena dhamirnya anta. Enggak seperti itu. Karena apa? Kan ada pembahasannya ini juga ini. Jadi ini termasuk jenis khitab kepada Nabi tapi berlaku untuk umatnya juga. Maka arahkan wajahmu ke arah al-Masjid al-Haram. Syatar kemarin sudah kita tafsirkan. Orang Arab menafsirkan kata syatar itu ada dua. Bisa diartikan nisf. Sebagian datang dalam hadis at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu setengahnya keimanan. Dan ini hadis yang sahih. Kalau an-nadhafatu minal iman tidak ada. Hadis an-nadhafatu minal iman enggak ada. Teksnya aja coba datangkan. Ada di hadis riwayat siapa? Enggak ada. Adanya at-tahur syatrul iman. Bersuci setengahnya keimanan. Atau syatr di sini artinya yang lebih tepat adalah nahu. Nahu, kita kenal ilmu nahu. Nahu itu artinya arah. Yang dikenal sebagai ilmu nahu karena dijadikan sebagai patokan arah. Unhu hadan nahu, tiru cara ngomong yang seperti ini. Kan gitu. Berarti arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, yakni Ka'bah. Wa innahu lal haqqu min rabbik, sungguh itu benar-benar adalah sebagai kebenaran. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Nah, ini ya, kembali ke sini ya. Fastaqbil jihatal Masjidil Haram sudah. Sesungguhnya dia adalah kebenaran yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu dan Allah tidaklah ghafil. Lagi-lagi ini ma hijaziyah bermakna laisa wa laisa Allahu ghafilan amma ta'malun. Allah tidak lalai terhadap yang kalian lakukan. Sama sekali pasti Allah akan membalasnya. Allah menelaahnya, muttali'. Allah melihat, Allah mengawasi, dan Allah pasti akan membalas semua itu. Walaupun bukan sekarang. Lanjut berikutnya ayat 150. Ini nanti ada pembahasan. Di sini ada unik ya. Di sini kenapa kok diulang ayatnya? Padahal di atas tadi sudah ada pengulangannya lagi. Kenapa itu? Ntar lagi kita bahas. Zanwar dibaca. Kalau tidak ada respon, oke. Akan dibaca. 150 ya, maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Sebentar, saya luruskan tadi ada bilang haitsu ini dzaraf, bukan ya. Haitsu bukan dzaraf di sini. Haitsu kalau dzaraf tidak kena dengan jar, huruf jar ini ya. Jadi dia bukan dzarf di situ sebagai fi mahalli jar. Fi mahalli jarrin. Lanjut. Wa min ayyi makanin kharajta ayyuhan nabiyyu wa aradta salata fastaqbil jihatal masjidil harami wa bi ayyi makanin kuntum ayyuhal mu'minuna fastaqbilu biwujuhikum tahu idza aradtumus salata li'alla yakuna lin-nasi hujjatun yahtajuna biha 'alaikum illa alladzina dhalamu minhum fa innahum sayabquna ala anadihim wa yahtajuna 'alaikum
wa yahtajjuna 'alaikum bi awhal hujaj Mhm. fala takhshawhum wakhshaw rabbakum wahdah Mhm. biimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi fa innallaha qad syara'a istiqbalal ka'bati min ajli ayyutimma ni'matahu Mhm. Alaikum bitamizikum an sairil umami wali ajli hidayatikum ila asyrafi asyrafi qiblatin linnasi. Oke, alhamdulillah. Lanjut ayat 150, ada pengulangan lagi. Dan dari manapun tempat kalian keluar, maka kemudian kamu menginginkan melakukan sholat, maka arahkan arahmu ke Masjidil Haram. Dan dimanapun kalian. Nah, kalau di sini tadi kan masih dhamirnya anta. Di sini masih dhamirnya anta, Nabi Muhammad. Yang di sini baru antum, kalian. Para orang-orang mukmin, fawallu wujuhakum syatrah, sama juga arahkan ke arah kiblat Ka'bah tadi kalau kalian melakukan sholat. Supaya apa? Li'alla. Ini gabungan dari kata li, an, la. Ada 3 kata ya. Li, an, la. Ada 3 kata di sini. Li di sini lam ta'lil yang menunjukkan alasan. An di situ adalah an masdariyah ya. Bentar, annya di situ adalah an masdariyah. Kemudian la nafiyah. Ini gabungan dari 3 kata, li an la, li alla. Dengan tujuan agar tidak manusia itu memiliki hujjah. Apa hujjah? Argumen, alasan. Alasan mereka nanti pakai untuk membantah, untuk mendebati kalian. Kecuali orang-orang yang zalim dari kalangan mereka, maka mereka akan tetap di atas kekeh mereka, keras kepala, di atas pembangkangan mereka, inat. Inat ini membangkang. Dan mereka akan berargumen dengan selemah-lemahnya argumen. Alasannya itu lemah sekali, auhal hujaj. Dengan selemah-lemahnya argumen, fala takhshawhum, jangan kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah yang satu. Dengan kamu melakukan ketaatan, menjauhi larangan, karena sesungguhnya Allah telah mensyariatkan. Ini langsung saya bacakan terjemahnya biar cepat ya. Versi Arabnya langsung kita terjemah. Dan sungguhnya Allah benar-benar telah mensyariatkan pengarahan kiblat dengan tujuan agar menyempurnakan nikmatnya Allah kepada kalian dan mengistimewakan tamyiz, mengistimewakan kalian dibanding seluruh umat yang ada. Dan dengan tujuan memberikan kalian hidayah kepada, petunjuk kepada semulia-mulianya kiblat bagi manusia. Ini kiblat paling mulia dibandingkan kiblat-kiblat dari syariat-syariat Nabi terdahulu. Ini kiblat yang paling mulia, ini kiblat Ka'bah. Fala takhshawhum wakhshawni, ini lanjutan yang tadi ya, daripada ayat tadi. Nah, ini ada poin penting sebenarnya dalam teks ini. Kita temukan ada perintah yang terulang. Ada yang tahu perintah apa? Teks ayatnya, coba tulis di kolom komentar. Di dalam ayat yang barusan ini terulang sebuah perintah 3 kali. Secara teks sama. Suaranya pelan ya? Masa suaranya jadi pelan? Coba saya cek. Oh, sebentar. Kayaknya nggak pelan deh. Masa pelan? Halo teman-teman? Oke. Enggak ya? Suaranya pelan atau gimana? Enggak kan? Aman ya, aman ya. Aman. Oke, ini ada yang betul jawabannya Bima Hardan ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Terulang berapa kali? Nih, kita tunjukkan ya. Teks yang ini saya garis warna merah ini. Terus di sini ada lagi. Dan ada lagi sebelumnya, di pertemuan sebelumnya ya.
Ini fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ada 3 kali ya. Di ayat 144 terulang 3 kali. Kemudian di ayat 149 dan 150. Arahkan kiblatmu ke Masjidil Haram. Para ulama ahli tafsir banyak sekali memberikan penjelasan tentang kenapa kok Allah mengulang ini 3 kali. Kalau ini dalam ilmu bahasa Arab dikenal dengan apa? Pengulangan ini namanya. Coba tulis di kolom chat. Pengulangan seperti ini dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah apa? Apa namanya teman-teman? Apa namanya? Taukid. Ya kan ya? Pengulangnya namanya taukid. Nah, taukid fungsinya apa? Memperkuat, mempertegas. Taukid bisa terjadi kata dengan kata. Tapi bisa juga kalimat dengan kalimat yang diulang. Kata yang sama diulang secara teks dan ada kata yang sama tetapi secara makna diulang. Itu juga taukid. Dan yang di sini kalimat terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi 3 kali. Kenapa seperti itu? Para ulama ahli tafsir menjelaskan dengan cukup panjang. Tapi langsung saya rangkumkan aja. Ada banyak pendapat, tentu tidak bisa kita sebutkan di sini semuanya karena ini bukan ngaji kitab tafsir semuanya ya. Kita ngaji sebagian kecil ini, seserpih yang bisa kita jelaskan. Yang disebutkan misalnya di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan perintah yang pertama adalah untuk penduduk Mekah. Yang ini ya, yang di 144. Perintah yang kedua adalah untuk siapapun yang ada dimanapun. Kalau tadi kan kaitannya dengan penduduk Mekah. Nah di sini mulai wa min haitsu kharajta fawalli, dimanapun kalian berada. Kamu keluar dari Mekah tadi kan gitu maksudnya. Kemudian perintah yang ketiga adalah bagi siapapun yang keluar safar, perjalanan jauh. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Mulai di sini menggunakan dhamir antum ketika perjalanan jauh. Ya, ini yang dikuatkan Qurtubi, tapi banyak versi di dalam masalah ini. Contoh yang lain misalnya tafsir Al-Mawardi. Perintah yang pertama bermakna untuk menghapus kiblat yang lain. Kemudian dimaksudnya berkaitan dengan nasakh. Mufidun linaskhi ghairihi. Menghapus hukum yang lain. Kemudian perintah yang kedua adalah tidak ada datang setelahnya nasakh. Baru kemudian yang perintah yang ketiga, tidak ada lagi argumen bagi mereka. Orang-orang yang tadi, makanya di sini ada kaitannya, supaya kenapa kok ada perintah seperti ini? Supaya manusia sudah tidak ada lagi yang punya alasan. Hujjah ini mau beralasan apa lagi menolak kiblat ini? Ditegaskan sampai 3 kali di sini. Kecuali orang-orang yang zalim memang mau didatangkan, kemarin kita cerita, didatangkan 1000 dalil pun tidak bakal ikut. Kalau orang sudah kekeh dengan hawa nafsunya, dia tidak akan mau ikut dalilnya. Walaupun datang dalil 1000 dalil. Kalau orang yang taat dan soleh datang cuma 1 dalil, 1 aja dalilnya. Ada 1 dalil, ikut dia. Itu kalau orang yang soleh taat. Kalau orang yang kekeh zalim, walaupun 1000 dalilnya didatangkan, tidak akan ikut. Nggak akan ikut. Gitu ya. Baik. Lanjutkan kepada ayat 150. Oh ya, tadi saya lupa untuk menyebutkan di sini ada faedah juga dari penjelasannya tafsir Jalalain. Bagus. Penjelasan ini coba saya jelaskan di sini yang dimaksud dengan hujjah di dalam ayat tadi ya. Salah pencet. Betul. Ayatnya salah ya. Nah, ini saya tunjukkan. Dalam tafsir Jalalain yang dimaksud dari hujjah di sini, saya perbesar. Hujjah yang dimaksud adalah mujadalah fit tawalli ila ghairihi. Supaya orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik nggak punya lagi argumen dalam mendebati Muhammad tentang masalah kenapa kok kiblatnya dipindah. Gitu ya. Kenapa? Karena dulu orang Yahudi mengatakan, ini Muhammad menolak ajaran Yahudi
tapi dia malah ikut-ikutan kiblatnya Yahudi. Maksudnya dulu orang Islam sholatnya ke Masjidil Aqsa, gitu ya. Dulu orang Islam sholatnya ke Masjidil Aqsa. Ini Muhammad tidak mau ikut ajaran Yahudi, tapi ikut-ikutan kiblatnya. Ini kata orang Yahudi ya. Dan kata orang musyrik Quraisy, orang kafir Mekah, ini Muhammad ngeklaim ikut agamanya Ibrahim, tapi kok nggak mau ikut kiblatnya Ibrahim, Ka'bah. Jelas ya, jadi dua-duanya ini, dua kubu ini sama-sama menjatuhkan Muhammad. Oh, ini Muhammad ikut kiblatnya saya tapi nggak ikut ajarannya. Yang ini bilang katanya ikut ajaran saya tapi nggak ikut kiblat saya. Maka di sini dibantah, udah nggak ada lagi argumen bagi mereka yang bisa dipegang. Jelas di sini Muhammad mengikuti jejaknya Ibrahim dan mengikuti kiblatnya Ibrahim alaihissalam. Kita lanjutkan kepada ayat 151. Zanwar tadi sudah, Khairun Nisa dibaca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama an'amna alaikum ni'matan ukhra haitsu arsalna ilaikum rasulan min anfusikum yaqra'u alaikum ayatina wa yutahhirukum bima ya'murukum bihi minal fadaili wal ma'rufi wa ma yanhakum anhu minar radhaili wal munkari wa yu'allimukumul qur'ana wa sunnata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna min umuri dinikum wa dunyakum. Betul, insyaallah. Teman-teman bagi yang praktek baca kitab atau mau baca terjemahnya bisa download aplikasinya ya, sudah ada. Ini nama aplikasinya Al-Mukhtasar, sudah kita share linknya di grup, di channel Telegram ya, dan di channel WhatsApp itu sudah kita share. Nah ini misalnya teks Indonesianya, dan saya lihat yang versi terjemah Indonesianya ini bagus ya, yang ini terjemahnya dibandingkan yang kemarin PDF itu atau yang dicetak kurang. Tapi kalau yang ini, yang versi website dan aplikasi, sangat rekomendasi untuk terjemahnya bagus, dan Anda bisa belajar gimana cara nerjemah yang bagus di sini. Yang versi ini ya, bagus banget cara penerjemahannya, pilihan kosakata yang dipakai, diksinya. Kemudian kembali ke sini tadi, kama arsalna, langsung dimulai dengan permisalan. Ada penyerupaan, tasbih kan di situ. Kaf itu bermakna mithl. Kaf itu huruf bermakna mithl, seperti. Seperti halnya kami berikan nikmat kepadamu, kama an'amna 'alaikum ni'matan ukhra, ada nikmat yang lain. Apa nikmat yang lain? Kami utus kepada kalian seorang rasul. Di sini kama arsalna fikum. Jadi yang dimaksud di sini permisalannya adalah nikmatnya. Gitu ya. Nikmatnya di sini, di antara bentuk kenikmatan tersebut adalah Allah utuskan rasul. Kembali ke kaitan wali utimma ni'mati 'alaikum. Kemudian kalau kita lihat rasulan minkum. Nah, di sini dia pakai nakirah. Ya. Yang datang setelahnya ini maka dia di i'rab sifat. Gitu ya. Penjelasannya di sifat di kitab-kitab i'rab Quran begitu. Yang yatlu jadi sifat kedua. Karena dia kalimat datang setelah nakirah. Wa yu'allimukum, ini juga mana tadi? Salah ya ini. Wa yuzakkikum, sifat yang ketiga. Ya'limul kitab wal hikmah, sifat yang keempat. Yang ini sifat yang kelima. Berarti total ada berapa ini? Ada 5 ya. Ada 5 sifat yang disebutkan di sini. Rasul yang diutus kepada kalian sebagai penyempurnaan nikmat Tuhan kepada umat manusia.
Pertama, dari kalangan kalian sendiri. Utusannya juga manusia, bukan malaikat. Sama-sama manusia. Dan tidak perlu Tuhan untuk mengetahui manusia harus berubah wujud sebagai manusia. Sebagaimana perkataan sebagian agama, oh Tuhan biar mengenal makhluknya, dia juga datang dalam wujud manusia. Tidak, justru cukup mengutus utusan dari kalangan manusia sendiri. Sifat yang pertama. Sifat yang kedua, Rasul ini akan membacakan ayat-ayat wahyu-wahyunya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga sifatnya membersihkan kalian dengan apapun yang diperintahkan berupa hal-hal yang mulia, dibersihkan dari apa? Dari kemungkaran. Ini di antara penafsiran para ulama yang dimaksud dengan yuzakkikum kan mensucikan. Kalau di sini umum mensucikannya dengan mendatangkan penjelasan ini perintah, ini larangan gitu ya. Tazkiyah di sini. Kalau di dalam tafsir-tafsir yang lain yang dimaksud adalah membersihkan umat manusia dari noda kesyirikan. Dibersihkan dari itu. Kemudian yang berikutnya mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini tafsiran dari kata yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Alkitab yang dimaksud Quran, al-hikmah yang dimaksud sunnah Nabi. Hadis-hadis Rasul. Kemudian yang terakhir mengajarkan apa yang belum kalian ketahui. Maknanya di situ mausulah bermakna alladzi. Mengajarkan apapun yang kalian tidak ketahui sebelumnya, baik itu perkara dunia ataupun perkara agama. Baik, terakhir kita lanjutkan ayat 100. Oh, sebelum tadi masih ada 2 ayat ya. 152. Siapa yang baca di sini? Khairun Nisa sudah marfu'ah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Fadhkuruni bikum wajawarikum. Azkurkum. Fadhkuruni biqulubikum wa jawarihikum. Terus azkurkum, ya itu dijazmkan. Kenapa dijazmkan? Apa? Enggak tahu, Cak. Yang jawab tolab. Ya. Di mana tolabnya tadi? Ini tolabnya di sini nih, amarnya. Fadhkuruni azkurkum, maka dia dijazmkan karena jawab tolab. Terus bisana'i wal hifzi lakum. Fal jaza'u min jinsil amali washkuruli ni'ami allati an'amtu biha alaikum wala takfuruni bijuhudiha wasti'ma fima hurrima alaikum. Ya, betul. Saya lupa tadi untuk menyebutkan ini karena tadi kaitannya sama dengan kama yang tadi ya. Kita sempat bahas i'rab dari kata kama yang di atas, kama ya'rifuna, ini sama juga. Kama. Pokoknya kalau ketemu kata kama, setelahnya itu ada fi'il, maka dia maknanya ini masdariyah. Ma masdariyah dengan fi'il setelahnya, maka dia di takwil. Begitu ya? Di takwil. Jadi dia diartikannya seperti ini. Ada maf'ul mutlak yang dihapus di sini. Wali utimma ni'mati 'alaikum itmaman. Maf'ul mutlak dari kata utimma. Gitu ya. Itmaman mithla. Nah, ini kaf di sini kan berarti mithl. Seperti. Nima masdariyah dengan arsalna maka ditakwil jadi irsal. Maka kalau kita tuliskan menjadi wali utimma ni'mati 'alaikum itmaman mithla irsalina rasulan fikum, gitu ya.
Ini ilmu i'rabnya di dalam masalah kata kama dengan fiil yang datang setelahnya. Jadi dia permisalan, ya permisalan ini terjadi pada maf'ul mutlak yang diperkirakan ada pada fiil sebelumnya, di kalimat sebelumnya. Oke, seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dengan pengutusan Rasul adalah wujud daripada nikmatnya Allah itu tadi. Lanjut, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku maka pasti aku akan ingat kalian. Lagi-lagi ini namanya jawab tolab. Ini namanya jawab tolab. Makanya dia jazm. Di mana tolabnya? Tolab itu berupa perintah misalnya, dan ada tolab-tolab yang lain. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku maka pasti kalau kamu ingat aku akan ingat kalimu. Begitu ya. Jadi kalau kita ingat Allah, Allah pasti ingat kita. Sederhana, simpel ya. Tapi kalau kita tidak ingat Allah, maka Allah tidak ingat kita. Itu kalau pakai mafhum mukhalafahnya. Washkuruli wala takfurun. Perhatikan di sini, ingatlah aku dengan hati kalian dan fisik kalian. Fisik ini umum, mencakup lidah dan perbuatan. Tangan ini ada zikirnya, kaki ini ada zikirnya. Gimana? Tadi dijelaskan. Adzkurkum, pasti aku akan mengingat kalian. Gimana wujud Allah mengingat kita sebagai para hamba? Wujud Allah mengingat kita dengan memuji, pujian Allah kepada kita para hamba, dan hifdz dan penjagaan. Ini penafsiran dari yang dimaksud daripada zikirnya Allah. Kayak gimana sih wujud zikirnya Allah kepada hambanya? Ini pujian dan penjagaan. Dijaga dari hal-hal yang berbahaya, hal maksiat, berbahaya secara dunia ataupun agama. Yang kedua dengan dipuji, dan ini datang dalam hadis yang sahih. Semuanya datang dalam Sahih Bukhari dan juga yang lain-lain yang dinukil misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam hadis yang sahih Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Barang siapa yang mengingat aku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Wa man dzakarani fi mala'in, barang siapa yang menyebut aku, mengingat aku di kalangan manusia. Mala ini kalangan-kalangan orang-orang ya. Maka aku akan mengingatnya fi mala'in khairin minhu. Akan aku ingat dia di dalam khalayak. Khalayak di sini dimaksud bukan manusia tapi malaikat yang lebih utama dan lebih mulia dibandingkan yang khalayak yang disebutkan di dalam oleh si makhluknya ini tadi. Yaitu manusianya tadi. Jadi kalau kita mengingat Allah, menyebut nama Allah di hadapan khalayak ramai manusia, Allah akan menyebut kita di hadapan, dipuji kita di hadapan khalayak malaikat. Ini hadisnya sahih. Jadi ini penafsiran yang barusan adalah penafsiran apa yang dimaksud Allah mengingat kita dijelaskan dalam hadis tadi. Ini termasuk jenis penafsiran Al-Quran dengan hadis. Kemudian berikutnya fal jazaa'u min jinsil amal. Ini kaidah yang sering disebutkan para ulama. Disimpulkan dari segitu banyak dalil, terlihat bahwa Islam mengajarkan ini, menjanjikan ini, balasan akan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Jadi dalam agama kita tidak ada dikenal dengan istilah karma, tapi kita mengenalnya dengan istilah al-jaza' min jinsil amal. Balasan. Tidak ada karma dalam agama Islam. Yang ada apa? Balasan sesuai jenis perbuatan. Silakan dicek di dalam banyak riwayat. Dalam masalah hukuman-hukuman yang di dunia berupa qisas, berupa hukum potong tangan, berupa rajam, berupa pecut. Itu semua adalah balasan yang dibuat sesuai dengan jenis perbuatan, dan itu baru hukuman di dunia. Apalagi dengan hukuman di akhirat. Dalam berbagai bentuk riwayat yang dijelaskan tentang hukuman orang-orang yang melakukan A, B, dan C, hukumannya akan sesuai, sejenis dengan jenis perbuatannya. Lihat hukuman kepada kaum Nabi Lut
yang melakukan tindakan itu yang sekarang disebut LB A B C D F G H I J K L M itu ya. Nah, itu hukumannya kaumnya Nabi Lut apa? Diangkat ke atas, kemudian dibalik, kemudian dilempari batu dari belakangnya, seperti mereka dalam melakukan perbuatan sodomi. Sama seperti itu, tapi mereka mendapatkan hukuman yang semisal dengan perbuatan maksiat mereka. Wal'iyadzubillah, ini sebagai ancaman buat kita. Ketika kita melakukan maksiat, ingat hukumannya nanti akan mirip dengan apa yang kita lakukan tadi, tapi lebih dahsyat. Washkuruli, dan bersyukurlah kamu kepadaku terhadap nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Jangan kalian kufuri nikmat tadi. Gimana kufur nikmat itu definisinya? Definisi kufur nikmat yang disebutkan di sini, pertama, juhud, mengingkari nikmat. Dikasih segini ngeluh, ngeyel, atau dikasih nikmat apa, dia mengingkari itu. Biasanya ini kalau orang dikasih sedikit ya, ingkar. Dikasih banyak pun masih kurang. Ingkar pertama. Tidak nerima dengan apa yang Allah beri. Yang kedua, isti'malha, menggunakan nikmat tadi dalam perkara yang Allah haramkan. Dipakai buat kredit riba. Dipakai buat transaksi haram, pakai main judi online, dan seterusnya, banyak banget praktek-prakteknya. Ini adalah bentuk kufur nikmat. Apa saja kufur nikmat? Pertama, ingkar, tidak mengakui itu dari Allah. Yang kedua, menggunakannya dalam perkara yang haram. Itu juga termasuk kufur nikmat. Yang terakhir, kita lanjut baca ayat terakhir. Ilham Taufik dibacakan. Kalau tidak ada respon, kita pindah ke yang lain. Coba saya pencet lagi, Ilham Taufik. Kalau tidak ada respon, Muhammad Fauzan, silakan. 153. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah 'alal qiyami bit-ta'ati wa taslimi li amri. Wat-taslimi li amri, terus innallaha ma'as sabirin yuwaffiquhum wa yu'inuhum. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong dengan menggunakan sabar dan sholat. Mintanya kepada Allah, sarananya ada dua. Apa? Sabar, kedua sholat. Sholat itu sendiri secara bahasa artinya doa. Jadi dalam sholat kita berdoa, bukan sekedar baca qomat kamit tidak tahu artinya, ya. Dalam sholat kita berdoa. Ketika kita bilang subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, minta ampun, rabbighfirli warhamni, dan seterusnya. Doa-doa semuanya itu benar-benar minta. Muji benar-benar muji. Itu baru benar-benar sholat. Bukan sekedar qomat kamit tidak tahu artinya. Bukan tidak tahu, tidak direnungi, bahkan mikir yang lain. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Minta tolongnya kepada Allah, perantaranya sabar dan sholat. Alal qiyami bi ta'ati, untuk apa minta tolong ini? Agar bisa melakukan ketaatan. Jadi kalau tadi mintanya kepada Allah, perantaranya sabar dan sholat. Nah, minta tolongnya ngapain? Buat apa? Gitu ya. Pertanyaannya kan, buat apa kita minta tolong? Untuk melakukan, dibantu sama Allah, dibantu taat. Wat taslim li amri, tunduk sepenuhnya patuh menyerahkan diri kepada perintah Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, Allah akan membimbing mereka. Maksudnya daripada kebersamaan Allah dengan orang yang sabar, apa maksudnya ma'iyatullah, bersama Allah,
Yang dimaksud dengan bersama Allah dalam tafsir ini apa? Pertama, Allah memberikan taufik, bimbingan, dibantu. Yang kedua, Allah bantu, yu'inuhum. Allah bersama orang yang sabar, dibantu, dibimbing dia kepada kebenaran. Yang kedua, diberikan bantuan dalam perkara-perkara dunia dan agama. Tinggal 4 faedah di sini. Yang mau membaca, klik tombol angkat tangan ya. Muhammad Arif Rahman, dibaca faedah pertama. Min fawaidil ayati Hmm. itolatul hadisi fi sya'ni tahwinil kiblati Hmm. lima fihi minat dalalati ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oke. Di sini ada italah. Ini ada italah. Apa itu italah? Memperpanjang. Ada pengulangan. Dalam ilmu balaghah ini sebuah uslub ya. Sebuah cara mengungkapkan tapi dengan dalam tanda kutip bertele-tele. Bertele-tele maksudnya ada beberapa kali pengulangan, kan tadi kita sebut ada perintah yang terulang 3 kali. Masih bahas tentang kiblat, perubahan kiblat, terus diulang-ulang lagi. Kenapa kok diulang-ulang terus dan dipanjang-panjangkan pembahasan tentang masalah kiblat? Karena di dalamnya terdapat dalil, bukti tentang kenabian seorang Muhammad. Ad-dalalah, bukti Muhammad ini adalah nabi. Bukan ngarang sendiri kiblatnya, memang benar-benar mengikuti petunjuk dari Allah. Berikutnya ilham taufik dibaca. Masih ada 3 lagi teman-teman, klik tombol angkat tangan yang mau baca. Silakan Ilham. Tarkul jidali wal istighalu bitta'ati wal musara'ati ilallahi anfa'u lil mu'mini inda rabbih yaumal qiyamati. Meninggalkan debat. Tinggalkan debat. Meninggalkan perdebatan dan menyibukkan diri dengan ketaatan dan bersegera kepada Allah. Ini wal musara'atu kayaknya, bukan wal musara'ati ya. Lebih bagus. Di atafnya kepada yang tadi wal musara'atu ilallah. Meninggalkan debat, sibuk dengan ketaatan, bersegera kepada Allah, itu lebih bermanfaat bagi orang mukmin di sisi Tuhannya di hari kiamat nanti. Kalau Anda ada perlu dalam perdebatan tadi, tidak usah sibuk dengan debat-debat di medsos itu ya. Yang antum lihat ada bantah-bantahan sampai 1000 komennya ya. Kalau tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Kebanyakannya nggak ada manfaatnya ya. Kalau ada perlu, sampaikan ilmu, sudah selesai disampaikan, udah wis. Tidak usah dilanjutkan, sudah selesai. Yang penting kita sudah nyampaikan. Bukan terus dibantah-bantah biar kelihatan keren, biar kelihatan. Nah, ini tidak benar sudah seperti itu. Sampaikan ilmunya, selesai, udah jauhi perdebatan, sibukkan dengan ketaatan, sibukkan dengan yang bermanfaat. Sibukkan dengan hal yang mempercepat kita mencapai ridha Allah, itu aja. Lanjut kepada faedah ketiga. Muhammad Arif Fauzan Nur. Poin ketiga dibaca. Annal a'mala salihata al-musilata ilallahi mutanawwi'atun wa muta'addidatun wa yanbaghi lil mu'mini ayyusabiqa ila fi'liha talaban lil ajri minallahi ta'ala. Baik. Sesungguhnya amal-amal soleh yang dapat menyampaikan seseorang kepada Allah itu ada banyak. Hati-hati di sini bedanya. Jadi al-musilahnya di sini i'rabnya sebagai na'at, sedangkan mutanawiyah sebagai khobar. Jadi cara menerjemahkannya nanti perhatikan di i'rabnya. Sesungguhnya amal-amal soleh yang kalau na'at biasanya pakai yang. Sesungguhnya amal-amal soleh yang menyampaikan seseorang kepada Allah adalah
beragam dan bermacam-macam. Itu berarti khobarnya ya. Ini bahasa Indonesianya lah yang biasa sering dipakai. Kalau sebelum khobar pakai adalah. Kalau sebelum sifat pakai yang gitu. Tapi nanti disesuaikan lagi. Wayam bagi sepantasnya bagi seorang mukmin untuk bersegera dalam melakukan amal. Yusabiq, bersegera, berlomba-lomba. Dalam rangka apa maf'ul li ajlih di sini? Dalam rangka untuk mengharap pahala dari Allah. Lanjut yang terakhir. Arif Fauzan itu sudah. Ini namanya Fauzan saya bingung ya. Fauzan itu sudah juga ya. Ini ada Arif Rahman. Coba Arif Rahman. Maaf ya kalau Fauzan itu saya lupa sudah atau belum. Tidak apa-apa ya. Coba Arif Rahman dibaca. Atmu sya'ni. Azmu atau idhamu. Nanti kita lihat ya di kamus. Terus. Atmu sya'ni dzikrillahi jalla wa ala haitsu yakunu sawabuhu dzikral abdi fil mala'il a'la. Fil mala'i, tidak dipanjangkan ya. Fil mala'il a'la. Baik, kita lihat yang benar bacanya azmu atau idhamu. Oke, kita lihat di kamus ini. Nah, kalau azmu kan artinya adalah betul juga sama ya, azmu, tapi nanti artinya adalah tulang. Gitu ya. Ini lihat, azamahu, kurang kelihatan mungkin ya. Dulu ini pernah saya bahas di pembahasan kita Mukhtasar fi Tafsir juga. Bedanya azmu dengan idhamu. Kalau azmu itu artinya memukul dengan tulang atau memberi makan tulang, itu azmu. Kalau idham artinya keagungan. Dari kata azuma. Kelihatan ya? Buktinya ini di kitab Mu'jam al-Wasit dibedakan. Azmu dengan idhamu itu beda. Azmu memukul dengan tulang. Kalau idhamu kebesaran, keagungan. Berarti di sini yang benar apa? Idhamu. Dikoreksi ya. Idhamu sya'ni dzikrillah. Keagungan perkara zikir. Ngingat Allah. Dengan hati, dengan lisan, dengan anggota tubuh. Zikirnya anggota tubuh adalah tidak melakukan maksiat dan dipakai untuk melakukan ketaatan. Zikirnya tangan, zikirnya kaki, itu dengan melakukan ketaatan meninggalkan maksiat. Nah, mengingat Allah dengan lisan dan hati tadi, ganjarannya Allah sebut. Allah apa? Sebut nama kita. Allah puji di hadapan para malaikat yang mulia di sisi Allah. Dibalas dengan yang setimpal. Inilah yang tadi kita sebut al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatannya. Kita sebut Allah, Allah sebut kita. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Ini adalah penafsiran dari ayat dari halaman 23. Insyaallah kita berjumpa lagi di pertemuan akan datang dengan halaman-halaman selanjutnya sampai khatam insyaallah target kita teman-teman ya. Al-Malak itu adalah penduduk langitnya, malaikatnya ya. Malaikat ya. Ya malaikat itu penduduk langit. Gitu. Nama aplikasinya tadi, nama aplikasinya ketik saja Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim. Ya. Enggak bisa nunjukkan nama aplikasinya. Bentar. Enggak tahu caranya saya. Enggak tahu. Nanti dicari saja. Ada juga kita share di channel Telegram ya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.